Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nihil Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa ya untuk ketua kelasnya segera dipimpin. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak di sini akan menjelaskan pelajaran selanjutnya daripada mata pelajaran bulan lalu atau minggu kemarin. Yang pertama yaitu adalah nifak. Pengertian nifak yaitu nifak adalah perbuatan yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakannya. Nifak juga bisa disebut dengan munafik. Tanda-tanda pelaku nifak, ada yang tahu? Tidak Pak. Waduh, ini kurang belajar juga ternyata. Yang pertama, tanda-tanda pelaku nifak yaitu bila berbicara, ia berdusta. Berdusta adalah berkata dengan tidak benar atau berbohong. Yang kedua yaitu bila berjanji, ia tidak menepati. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu tetapi tidak ditepati. Yang ketiga yaitu bila bertengkar ia berbuat dosa. Berbuat dosa yang dilakukan dengan memutarbalikkan fakta di mana ia menjadikan yang benar menjadi yang salah. Poin ketiga yaitu macam-macam nifak. Macam-macam nifak terbagi menjadi Dua apa Pak. saja yang pertama? Nifak asgor dan nifak akbar. Ya benar. Yaitu pertama nifak akbar. Apa itu nifak akbar? Nifak besar. Yang kedua? Nifak asgor itu nifak kecil Pak. Ya pintar. Nifak akbar artinya adalah nifak besar. Ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab suci, rasul dan hari akhir. Tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak dengan seluruh hal tersebut. Yang kedua yaitu nifak asgar. Nifak asgar yaitu artinya nifak kecil, manakala seseorang dapat menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Poin keempat yaitu akibat buruk sifat nifak. Bagi diri sendiri, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang ketiga, mempersempit jalan memperoleh rezeki. Yang keempat, mendapat siksa yang berat di hari akhir. Akibat buruk sifat bagi orang lain itu ada 4. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati. Yang kedua, terjadi tindakan anarkis. Yang ketiga, membuka peluang munculnya fitnah. Yang keempat, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Itu ya, yang kedua, keras hati atau pemarah. Keras hati atau godok. Dalam bahasa Arabnya itu artinya godok. Dalam bahasa Indonesianya keras hati atau pemarah. Godok secara etimologi berarti marah. Marah dalam pengertian godok bersifat negatif. Dalam kamus bahasa Indonesia berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat dari hadis dari Abu Hurairah yang sebagaimana artinya, berilah aku pesan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. jangan marah. Laki-laki itu mengulang permintaannya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi memberinya wasallam. kesan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu tetap alaihi wasallam. bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Al-Ghazali, ketika daya marah itu sedang memuncak, emosi seseorang mulai memuncak, maka ia harus mengupayakan diri untuk yang pertama, yaitu membaca ta'awuz. Ta'awuz adalah memohon pertolongan atau perlindungan kepada Allah dari tipu daya syaitan yang selalu membangkitkan emosi. Mengajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Sallallahu alaihi kita untuk mengatasi rasa amarah yang ada di dalam diri dengan berta'awuz. Yang kedua, merubah posisi. Apabila emosi seseorang sudah mulai naik, maka sebaiknya ia merubah posisinya. Apabila berada pada yang kedua yaitu merubah posisi. Apabila emosi seseorang sudah mulai naik, maka sebaiknya ia merubah posisinya. Apabila berada posisi berdiri, maka hendaklah ia merubah posisi dengan posisi duduk. Dan apabila pada posisi duduk, maka hendaklah dengan menidurkan dirinya. Dalam hal ini, Abu Dzar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana artinya, jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika marahnya reda, namun jika marahnya tidak reda juga, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu berwudu. Selain itu, seseorang mengupayakan untuk berwudu apabila emosi atau daya marah mulai naik, karena emosi berasal dari api dan api dapat padam dengan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kemarahan berasal dari setan. Setan itu diciptakan dari api dan api itu akan padam dengan air. Karena itu, jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah ia mengambil air untuk berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, diam. Diam itu adalah emas. Barangkali ungkapan yang tepat dengan diam bukan berarti seseorang takut atau tidak memilih daya marah. Diam merupakan obat mujarab untuk meredam emosi, karena orang yang sedang dalam posisi perkataan yang keluar berupa kata-kata kotor. Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ajarkanlah mereka dan memudahkanlah, dan janganlah kalian persulit. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah diam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Terus yang terakhir, anak-anak, memberi maaf. Dalam memberi maaf diperlukan kesadaran dan kebesaran hati. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya memberi maaf baik dirinya yang bersalah ataupun orang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Cukup, Pak. Alhamdulillah, sudah bisa dimengerti ya? Alhamdulillah, Pak, sudah. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin itu sajalah pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah Alhamdulillahirabbil dan alamin. membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.